Apakah orang Kristen boleh menghutangi? Berhutang adalah hal yang membahayakan jika tidak bisa membayarnya. Lalu, bagaimana dengan orang yang menghutangi atau memberikan pinjaman? Apakah itu juga hal buruk? Saksikan terus Fakta Alkitab. Dalam Matius 25 ayat 27, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang meminjamkan talenta dan mengharapkan bunga dari talenta itu. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Serta dalam Ulangan 15 ayat 7-8 dituliskan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Alkitab memperbolehkan untuk memberikan pinjaman. Bahkan dalam Mazmur 37 ayat 26 dituliskan bahwa orang benar itu tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Orang percaya boleh memberi pinjaman kepada orang lain. Bahkan Ulangan 28 ayat 12 juga membahasnya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Melalui ayat-ayat di atas, maka jelas diperbolehkan untuk memberikan pinjaman, apalagi untuk orang miskin. Lalu apa yang tidak boleh atau salah dari memberi pinjaman? Bolehkah orang Kristen memberi riba atau bunga? Berbagai macam kebutuhan termasuk 3 kebutuhan utama yaitu sandang, pangan, dan papan memerlukan uang dalam pemenuhannya. Tujuan memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian memunculkan berbagai ide mengenai cara mendapatkan uang, termasuk diantaranya membungakan uang atau yang juga disebut dengan riba. Kata riba dan bunga dalam ayat-ayat di Alkitab memiliki arti khusus. Kata bunga uang berasal dari kata Ibrani nesek, yang berasal dari akar kata nasak, yang berarti menggigit. Jadi, pengertian dari nesek adalah bunga atau riba yang berat sekali, bagaikan sesuatu yang menggigit seperti seekor ular, di mana gigitannya kecil tetapi dampaknya akan terasa hingga ke seluruh tubuh, dan efeknya akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Jika orang yang dalam posisi lemah dibebankan bunga atas pinjamannya, maka hal itu akan mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Alkitab jelas melarang riba dan penolakan akan riba didasari dari beberapa konteks. Yang pertama, konteks orang miskin atau lemah. Keluaran 22 ayat 25, Imamat 25 ayat 35-38, Amsal 28 ayat 8. Ketika ada orang yang jatuh miskin dan memerlukan uang untuk kehidupannya, maka orang percaya tidak boleh mengambil kesempatan untuk menekan orang miskin itu dengan riba. Yang kedua, konteks pemerasan. Yehezkiel 22 ayat 12. Misalnya ada orang yang terjepit karena musibah lalu memerlukan sekali uang, maka orang percaya tidak boleh memeras orang tersebut dengan mematok bunga yang tinggi. Ketiga, adanya larangan untuk memungut bunga dari sesama orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Ulangan 23 ayat 19. Rupanya Tuhan ingin agar ada pertimbangan khusus untuk sesama orang percaya dalam hal meminjam. Berbeda dengan Ulangan 23 ayat 20 yang berkata, dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Dalam hal ini diperbolehkan memberikan pinjaman uang dengan bunga yang wajar, namun hanya kepada orang asing atau orang yang bukan Israel dengan tujuan komersial. Matius 25 ayat 27, Lukas 19 ayat 23. Dalam konteks ini, tafsiran Alkitab Wycliffe menambahkan bahwa orang-orang Israel yang jatuh miskin atau tidak mampu akan terlindung dari pemerasan oleh para saudara sebangsa yang lebih kaya melalui larangan untuk membungakan uang ini. Namun berkaitan dengan bunga, maka boleh diambil dari orang asing karena uangnya dipinjamkan kepada mereka bukan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi untuk modal dagang yang bisa dipakai oleh para pedagang keliling untuk keuntungan mereka sendiri. Demikian fakta Alkitab kali ini.
Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!